Hai, balik lagi di Polling. Gue Laura Elvina. Hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang merupakan content creator di TikTok dan konten-kontennya itu banyak banget menginspirasi ibu-ibu atau emak-emak di luar sana. Ada apa sih sama emak-emak? Jadi biasanya ibu-ibu atau emak-emak ini kan ngerasa mereka kehilangan me time atau kehilangan kesempatan untuk berekspresi karena sudah sibuk untuk mengurusi rumah dan juga keluarganya gitu. Tapi narasumber gue yang satu ini membuktikan bahwa dia tetap bisa kreatif, tetap bisa berkreasi, berkarya tanpa harus meninggalkan kewajibannya di keluarga. Langsung aja yuk kita ngobrol sama Jens. Hai Jens, how are you? Hai Laura, I'm good, thank you. Apa kabar kamu? Oh my god, I miss you. Alhamdulillah, baik banget. Dan look at you now, oh my god, ini tuh kayak Jens yang berbeda banget sama yang gue kenal dari beberapa tahun yang lalu, you know. Oh my god, sebenarnya sih sama aja, cuma bedanya gue dulu nggak boleh pakai wig kan. Yes. Sekarang bebas. Jadi sekarang itu lo udah berapa lama ya eksis di TikTok? Gue start TikTok itu di awal tahun ini, kayak di bulan awal gue kenal TikTok tuh pokoknya awal tahun ini sekitar Februari gitu deh. Tapi itu bener-bener pure as a passive user, you know, like just scrolling the timeline, terus ya lihat yang lucu-lucu, save video-video, terus gue upload di IG story yang lucu-lucu yang kayak gitu-gitulah. Nah terus gue maksudnya gue jatuh cinta ke TikTok karena mengingatkan gue pada Vine dulu. Kalau lo tahu ada aplikasi Vine namanya. Nah dulu tuh gue sama suami gue juga suka di Vine karena itu jadi kayak kalau tahu selebgram sekarang kayak Lele Pons, terus kayak pesulap Zack King, itu tuh berawal dari Vine waktu itu. Jadi di aplikasi itu tuh cuma 6 detik bahkan. Di 6 detik itu lo harus bikin video yang semenarik mungkin gitu, yang orang akan ulang lagi videonya, ulang lagi karena cuma 6 detik gitu. Nah, itu gue di Vine itu udah suka banget. Tapi nggak tahu kenapa ya dia wafat ya, Vine. Terus muncul TikTok dengan konsep yang mirip-mirip, 15 detik tapi dengan tools. Jadi di TikTok itu tuh nggak cuman kayak bikin video, tapi dia punya tools editing. Jadi lo bisa bikin scene, you know, lo pasti tahu sequence ya kan, bikin sequence, bikin scene, bikin apa. Jadi ada tools editing, bikin konten yang menarik. Jadi suka aja dari situ. Gue terus lihat konten-konten kreator di TikTok tuh seru-seru banget yang bikin jokes, meme, yang bikin macam-macam deh. Pokoknya passive user dari Februari sampai gue mulai aktif itu after my mom's death itu sekitar Mei bahkan gue baru bener-bener pure konsisten bikin karena I don't have time sebenarnya waktu itu. Jadi TikTok tuh bener-bener cuma buat hiburan doang waktu itu. Ya, by the way, I'm sorry for your loss gitu ya. Yeah, it's okay. Thank you. Ya, dan memang setelah itu gue lihat lo langsung sangat aktif banget. Dan apa yang bikin lo into beauty gitu? Karena kayaknya dulu gue nggak pernah ngelihat lo punya ketertarikan ke sana sih. Karena kan mungkin gue mengenal lo waktu itu ketika kita sama-sama jadi jurnalis ya gitu loh. Malah kita kayaknya anak laki berbentuk cewek gitu ya. Iya banget gitu. Bener. Apa ya? Sebenarnya gini, karena to be honest, waktu itu video gue yang viral pertama kali itu adalah video transformation gue dari buluk ke glow up. Ya, yeah, it's about makeup. Dan kalau lo misalnya searching, dan itu juga sempat masuk Net TV juga, TikTokan Net TV, itu gue pakai this legendary green wig dan sweater ini, jacket ini. Sebelumnya gue adalah pakai daster hijau. Nah itu video viral pertama kali gue. Dan ternyata itu tentang make up. Jadi sebelum video itu, sebelumnya Laura, gue tuh bikin konten jokes, memes, gue bikin lip sync gitu kan, audio yang lagi viral gue lip sync, gue bikin ya meme, jokes, terus bikin lucu-lucu sama anak-anak gue, sama suami gitu. Pokoknya yang random thing. Terus once gue lihat this transition videos, ini gue terinspire dari video orang tentunya, bukan ide gue gitu. Gue lihat, kok lucu banget sih dia dari, sorry ya, maksudnya dari, jadi konsep diri
bahwa emang lo pikir gue nggak bisa cantik gitu loh, konsep diri kayak gitu tuh in one video gitu, it's just like oke, keren. Terus gue pikir, gue juga deh, gue mau bikin, gue itu seperti gue berkaca kayak, gue dasteran tiap hari, kayak selama ini, apalagi gue like udah jadi full time mother, almost 3 years kayak pasca gue berhenti dari jadi jurnalis, gue di rumah doang, gue dasteran doang, I don't even have a daily outfit. Kan kalau kita kerja kan, ya at least kita punya seragam. Terus kita dandan gitu kan, touch up, ketemu narasumber, kita make up gitu. Ini gue kayak, gue kemana ya gitu, kayak I lost part of myself. Terus gue liat video itu, gue kayak I want to prove myself sih sebenarnya, bahwa masih bisa nggak ya gue tampil menarik gitu, masih bisa nggak ya gue menjadi seseorang di luar dari daster gue ini. Akhirnya gue bikinlah video itu dengan hashtag Duster Challenge. Itu kalau hashtagnya itu aku sendiri yang, maksudnya idenya muncul tuh Duster Challenge, tapi kalau untuk konsep videonya aku lihat terinspirasi dari video orang. Jadi berubahlah gitu lah, dari dasteran hijau tiba-tiba pindah ke wig-wignya hijau. Nah di situ itu video itu viral, dan sekarang tuh udah tembus I don't know berapa million views, likes-nya kayak almost 600.000 likes kan sampai di repost sama orang-orang di TikTok juga. Iya, di repost. Itu story itu. Ini gue boleh lanjut cerita tentang itu. Lanjut. Jadi yang lo bilang itu di repost sama orang-orang, sebenarnya bahkan bukan di repost Laura. Jadi mereka membuat versi mereka, karena memang I invite them to make Duster Challenge kan. Jadi kayak gue pikir tadinya mungkin orang nggak akan tertarik gitu, atau apaan sih gitu. Ternyata oh my God, mention gue tuh kan setelah video itu viral, kemudian muncullah mention gue tuh ribuan. Dan gue nangis dong nontonin satu-satu mention gue waktu itu ya. Nangisnya tuh bukan karena, gila gue punya notifikasi banyak gitu, bukan. Gue nangisnya, ternyata di luar sana tuh banyak banget ibu-ibu, emak-emak yang selama itu mereka just like, memendam rasa gue pengen tampil gitu, tapi mereka harus mendam itu dengan gue harus ngurus anak-anak gue harus urus rumah tangga, ya mau nggak mau seragam paling nyaman ya daster gitu ya. Jadi ya mereka daster, dan mereka muncul dalam satu video, berubah dari dasteran itu tiba-tiba langsung itu, gue langsung kayak oh my God, I'm not alone gitu. Di luar sana tuh gila, ibu-ibu dandanan yang gue bikin terinspirasi itu adalah mereka bahkan bikin videonya itu jadi kan ada dua scene kan, scene waktu dasteran sama scene waktu glow up. Nah, waktu scene dasterannya justru yang bikin gue nangis, Laura. Jadi banyak tuh video-video scene dasteran tuh mereka yang lagi ngangkat cucian, terus ada yang lagi nyapu sambil gendong anak, ada yang lagi masak panci. Itu pokoknya kehidupan yang gue juga jalanin gitu selama ini, yang emak-emak jalanin selama pokoknya ini. gitu ya. Iya, dan mereka dengan pedenya kayak, kenapa ngeliat gue dasteran gitu kan video itu kan seperti menunjukkan itu, emang kenapa gue dasteran, kenapa gue ngangkat cucian, kenapa gue ngurus anak, kenapa, emang lo pikir gue gak bisa keren, nih gue kasih unjukan kira-kira gitu. Terus pas mereka berubah, so it's like, oh my God. Dan itu gue semalaman gue nangis ngeliatin mention, oh my God, terharu gitu, yang kayak, gila keren banget deh emak-emak. TikTok keren deh. BTW gue izin untuk nanti nampilin video lo yang itu ya. Oh boleh, it's okay. Maksudnya biar orang juga kebayang ini video yang benar. sih gitu loh gitu. Benar. Kelihatan kok. Kenapa gue ajak lo ngobrol hari ini juga kan sebenarnya concernnya adalah isu utamanya sebenarnya itu gitu loh. Di mana konten-konten lo itu ketika lo bilang tadi lo tuh terinspirasi sebenarnya dari orang lain juga, tapi turns out ternyata lo juga menginspirasi ibu-ibu yang lain gitu. Lo ngerasa nggak sih maksudnya itu sebenarnya benar-benar nggak disengaja, tapi akhirnya lo jadi kayak memberdayakan emak-emak yang selama ini nggak pede gitu loh, ya nggak sih? Bener. Sebenarnya gini Laura, bahkan dari kehidupan yang gue alami ya pasca beberapa tahun lalu, pasca gue berhenti dari jurnalis, I lost my career. I thought I'm not gonna be anything else. I mean like, jangankan berpikir untuk menginspirasi orang Laura ya, berpikir untuk padahal just moving. Gue pengen nih orang yang nonton ini tahu dulu Jens itu, oh my God, orang yang sangat kreatif dulu ya. Waktu gue mengenal Jens gitu, ketika dia jadi jurnalis, benar-benar orang yang passionate sama karirnya gitu, kayak terus tiba-tiba
dan lo memang memutuskan untuk oke, gue akan full di rumah gitu. Yang lo sempat bilang juga di Instastory lo, maksudnya kayak I've been hiding all this time gitu loh. Iya kan, pasti akan ada perasaan kayak lo kehilangan diri lo sendiri kan, Jens gitu. Exactly. Dan ya itu tadi, jangankan berpikir untuk menginspirasi orang lain, Laura, berpikir untuk moving on. Moving on dalam hidup gue aja tuh gue berat banget gitu loh, untuk masih kayak apa ya, gue masih kumpulin piece of my life gitu ya, untuk puzzle hidup gue tuh, untuk gue mau membenahi diri gue sendiri juga gitu. Nah lu, kita nggak tahu ya rencana Tuhan itu bisa dalam bentuk apapun. Bahkan gue bawa TikTok dalam doa gue kan, ibaratnya it's kalau orang mikir kayak apaan sih lo gitu. Cuman menurut gue kayak lo nggak tahu bahwa ada media yang bisa lo pakai untuk memberkati banyak orang, kira-kira gitu. Ada media yang bisa lo pakai untuk menjadi diri lo berguna gitu loh. Bukan malah bikin masalah gitu. Ya, jadi ada media yang ya itu juga menarik, maksud gue ketika banyak hal negatif yang kita lihat di sosial media, kita bisa memilih untuk jadi positif gitu kan, maksud lo? Exactly, betul. Dan ya, karena gue bukan barang baru di permasalahan media sosial. Jadi once gue ketemu TikTok dan once gue mulai melihat peluang untuk gue mencoba untuk muncul, untuk memberikan sesuatu yang lebih baik, inspiratif dengan yang apa gue bisa. Makanya gue bawa dalam doa adalah supaya Tuhan tetap memegang erat tanganku, menuntunku, dan juga memfokuskan, fokusku adalah untuk, ya itu tadi, memberikan inspirasi, terus mensupport each other, khususnya ibu-ibu, emak-emak, perempuan di luar sana. Jadi kayak lu tau lah sosial media kayak apa, kalau sekali jahatnya luar biasa gitu kan, tapi sekalinya lo ibaratnya punya guidance dari Tuhan untuk lo bisa berkarya dalam sosial media, itu it can change the world, man, lewat sosial media gitu. Jadi ya gue bawa doa deh, ya ampun Tuhan, please protect me this time karena I've been through that. Yang menariknya lagi adalah ketika kita buka TikTok, itu tuh biasanya identiknya sama anak-anak muda, ya nggak sih? Sama anak-anak muda, terus kayak anak-anak kecil. Apalagi di mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu, ekosistemnya TikTok tuh masih lebih kayak ekosistem. Iya, maksudnya kayak anak-anak yang joget. Kayaknya tuh gue anti banget untuk buka TikTok, kayak no, I'm not gonna into it gitu loh, kayak ngerti kan maksud gue gitu. Once. Iya gitu. Gue nggak akan gitu. Tapi ternyata sekarang tuh banyak banget yang menarik, dan termasuk lo yang selalu muncul di FYP gue gitu. Karena emang gue juga follow lo gitu. Thank you. Sebenarnya kalau gue sebenarnya emak juga, tapi kan gue belum punya anak gitu. Tapi kan lo udah punya anak 2 gitu. Sebenarnya apa sih yang dirasakan sama emak-emak ini? Terus dia akhirnya tuh kayak mereka tuh wah amazed banget sama video yang lo bikin di TikTok gitu, di sosial media. Apa yang mereka ini ya, apa yang membuat mereka amazed. Sebenarnya gini, setiap gue bikin video, kebanyakan komen itu adalah sebenarnya komen-komennya itu pasti nanya, kok bisa sih gitu bikin konten, kan punya anak gitu kan. Kebanyakan komen kayak gitu, Bun, dandannya emang nggak. Lo ngerasain struggle juga nggak sih harus bikin konten ketika harus ngurus anak juga gitu? Nah, jadi menarik ini ya. Jadi ketika banyak orang yang komen, kok bisa sih bikin konten ngurusin anak-anak gitu kan? Misalnya, Bun, emang nggak masak katanya? Kok nggak bikin, masih bikin konten? Bun, emang nggak ini apa segala macam kan? Jadi gini, kan kalau beberapa kreator di TikTok itu kadang reply question by netizen itu kan dengan dengan ada yang marah-marah, dengan atau apa segala macam. Kalau gue lebih memilih untuk bahkan reply komen itu dengan konten juga gitu. Jadi lumayan, sekalian reply komen, jawab komen, sekalian bikin konten kan gitu. Jadi nggak sia-sia gitu lah. Nah, sebenarnya beberapa kali gue udah mencoba menjawab bahwa sebenarnya apa yang kalian lihat di layar itu udah dari proses yang panjang gitu loh. Jadi
tugas gue adalah membuat konten, menghibur kalian terhibur, ya udah nikmatin aja gitu loh. Di belakang itu ribetnya kayak apa nggak apa-apa lah, biar gue yang rasain, biar gue yang rasain gitu loh, gimana ribetnya. Waktu itu aku pernah juga bikin video behind the scene-nya, ya kayak gini sebenarnya, kayak kamar gue berantakan parah gitu kan. Anak-anak kalau apalagi Carlo yang kecil udah mainin bedak dan segala macam, tapi kan nggak bisa itu setiap saat gue tampilin kan. I mean like itu menurut gue itu udah menjadi beban gue aja lah gitu kan. Iya, tiap pagi gue harus ibu-ibu yang lain gitu kan ya. Iya, betul. Nah, tapi belakangan gue mengerti maksud netizen bahwa sebenarnya mereka bukan berniat nyinyir. Jadi gini, ada beberapa netizen yang emang pengen tahu how to manage time gitu kan. Gimana sih caranya lo bisa memanage waktu supaya mungkin mereka juga pengen jadi content creator gitu. Mungkin ibu-ibu di luar sana sebenarnya pengen belajar gimana sih caranya gitu. Nah, makanya beberapa kali gue juga pernah sampaikan bahwa gue pernah sampaikan biasanya di live. Jadi gue kalau live, ibu-ibu pada nanya, gue lebih ke santai tanya jawab gitu. Gue selalu jelaskan bahwa pasti ada momen dalam ibu rumah tangga itu mereka merasa tidak punya waktu. Itu gue pernah ngalamin, Laura. Jadi kemarin-kemarin, that's why kenapa gue baru sekarang ini fokus dan serius jadi content creator, karena memang betul tidak punya waktu gitu loh untuk meluangkan waktu untuk bikin konten dan segala macam. Beberapa waktu lalu tuh gue tidak punya waktu itu. Nah, ibu-ibu di luar sana juga pasti ada momen, apalagi anak-anaknya yang masih bayi-bayi, newborn, ya kan, yang riweh, yang nggak boro-boro kepikiran bikin konten gitu kan. Nah, gue selalu bilang, but believe me, there is always time gitu loh for something. Nanti ada momennya ketika kita pasti punya waktu bisa untuk mulai berkarya. Misal ketika anak-anak udah mulai agak lebih besar, kayak Jordan kan sekarang udah gede ya kan, dia udah bisa gue main sendiri dan segala macam. Carlo juga makin lama makin gede, yang penting gue atur jamnya. Jadi pilihannya adalah gue bikin konten ketika Carlo tidur. Nah, yang gede walaupun dia nggak tidur, yang penting dia bisa main kan gitu. Kita pasin waktunya. Nah, pasti kita mendahulukan dulu dong urusan keluarga kan. Biasanya pagi ya otomatis kita ngurusin dulu misalnya suami kerja, anak-anak sekolah online. Ya nggak mungkin kan bikin konten. Pasti bikin kontennya di sela-sela waktu. Dan biasanya kalau gue ngasih taunya, biasa gue siang pas anak gue yang kecil tidur, yang gede bisa main. Atau tengah malam pas semuanya tidur, pules, gue dandan gitu. Wow. Jadi cuman ada 2 waktu itu gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu nanya, sekarang ibu-ibu nanya kapan sih gitu. Kok bisa? Sekarang gue menganggap itu bukan sebagai nyinyiran, itu sebagai cara mereka untuk cari tahu gimana sih caranya nyelipin waktu biar kita bisa bikin konten. Gitu. Nah, ya itu kalau gue yang punya anak, gitu ya? Pilihannya antara anak gue yang kecil tidur, yang gede mah gampang bisa agak sisipin suruh main apa-apa gampang lah, yang gede udah mulai bisa diatur, yang penting udah pada makan siang. Jadi siang nih abis makan siang dua-duanya, yang kecil tidur, yang gede main. Pilihannya itu. Atau ya malam-malam, tengah malam pas suami udah tidur, anak udah tidur, semua pada tidur, ting dandan. Seperti itu. Ya itulah yang terjadi. Ya lewat konten lo ini akhirnya lo juga kayak ngasih tahu ke emak-emak di luar sana gitu ya. Yes. Jadi emak-emak itu bukan berarti lo jadi benar-benar kehilangan ruang berekspresi gitu. Exactly. Ya kan? Nah, cuman masalahnya Laura memang gini. Ketika gue berusaha untuk approach atau support other women to be creative, untuk bisa express themselves. Tapi gue harus memahami bahwa apalagi ibu rumah tangga ya, nggak semua punya atau dapat support dari pasangannya, nggak semua dapat support dari, nggak semua dapat support dari mungkin ibunya, orang tuanya atau ibu mertua atau apa. Pokoknya gue tahu rasanya pasti beban tersendiri walaupun lo sebenarnya pengen berekspresi tapi lo nggak dapat support dari pasangan. Nah, gue nggak bisa tuh yang terlalu nyinyirin pasangan atau apa. Pokoknya nggak bisa karena setiap rumah tangga itu beda-beda. Betul. Pokoknya gue selalu berusaha untuk sekedar memberitahu bahwa ke ibu-ibu bahwa don't worry, lo pasti akan punya waktu lo untuk bersinar. Pasti ada momen ketika lo bisa berekspresi, entah itu momen
kita nggak tahu lah momennya seperti apa. Pokoknya kalau misalnya sekarang pasangan kalian nggak dukung, it's okay. Maksud gue nggak nyuruh istri-istri terus jadi bangkang gitu, ngerti nggak sih? Ngerti. Nyuruh istri-istri untuk jadi girl power, yes, gitu kan ke suaminya gitu. Enggak gitu. Maksud gue, ya kalau pasangan kalian tidak mendukung, ya I mean ya you have to discuss about it gitu loh. Lo ya lo butuh waktu untuk diskusi gitu kan, untuk ngobrol. Mungkin once atau kapan lo ajak pasangan misalnya nonton TikTok atau apa, atau you prove to your husband that you can do makeup gitu kan, misalnya kayak lo makeup terus lo bilang ke suami lo kayak, "Pak gimana? Lucu nggak? Cucok nggak? Cantik nggak?" apa segala macam, terus apalah segala macam. Pokoknya gue nggak yang nyuruh perempuan-perempuan di luar sana, apalagi ibu rumah tangga, untuk kayak rebellion gitu dan segala macam. Enggak, gue justru support mereka untuk it's okay, take your time, it's okay, take your time. Kalau lo nggak dapet support, lo nggak ada waktu, lo nggak ini, it's okay, take your time, just take a deep breath, make sure pasti someday lo pasti ada waktu lo buat bersinar, lo just prepare for it gitu sih. Gue cuma bisa bilang begitu gitu, karena ya rumah tangga beda-beda ya Laura, kita nggak bisa. Iya benar banget. Iya, makanya gue juga ngeliat konten lo, kadang lo juga bikin konten sama suami lo, sama anak-anak lo gitu kan, lagi ngurusin anak lo gitu. Sebenarnya juga mungkin buat ngasih tahu juga kali ya ke ibu-ibu, ya selain gue bikin konten, gue tetap melaksanakan tugas gue sebagai istri dan ibu gitu. Betul. Itu kan. Plus gue Laura, Sabtu Minggu itu gue nggak pernah bisa bikin konten. Ya pokoknya gue tuh nggak pernah bikin konten ketika laki gue ada di rumah. Karena nggak bisa, ribet. Jadi gue kadang kayak teman-teman klien yang endorsement misalnya atau yang lain request Sabtu Minggu, gue bikin kontennya tuh di hari-hari sebelumnya. Jadi gue di Sabtu Minggu tuh kalaupun ada konten yang gue post itu ya biasanya draft gitu, yang dari draft. Karena Sabtu Minggu tuh kalau pas lagi suami ada di rumah, gue bahkan ya nggak maksudnya ya nggak bisa untuk bikin konten. Jadi ibarat sekarang tuh konten tuh udah kayak kerja dalam tanda kutip ya. Jadi suamiku kerja, ya aku udah selesai ngurus rumah tangga, anak-anak, aku kerja juga gitu, bikin konten gitu. Sabtu Minggu bahkan aku nggak bikin sama sekali, kayak nggak mungkin ya suami minta nemenin nonton TV, minta ini, minta itu, gitu kan ya ribet ya. Sama aja, pokoknya sama aja kok. Walaupun kelihatannya konten creator di TikTok sama aja, gue tuh emak gitu ya buat anak gue, emak buat anak gue, dan istri buat suami gue gitu. Exactly, that's what happened. Oke, nah nih mungkin konten lo ya udah gitu ya. Terus gue mau nanya nih, kan lo aktif nih di sosial media. Anak lo pasti akan ngeliat kan, Jens, gitu loh. Apa sih, gue penasaran aja sih sebenarnya, apa sih yang lo ajarkan sama anak lo untuk menghadapi sosial media? Kalau kita lihat Nia Ramadhani, gue pernah tuh lihat satu konten Nia Ramadhani sih, dia tidak mengizinkan anaknya untuk main sosmed ya. Apa sih yang lo ajarkan ke anak lo setelah lo benar-benar tuh fokus di sosial media sekarang? Iya, sebenarnya sekarang kan sosial media yang anak gue boleh akses itu kan hanya YouTube for Kids ya. Jadi walaupun dia tahu TikTok gitu, dia bahkan Jordan bahkan nggak tahu Instagram gitu, dia nggak tahu. Dia taunya TikTok malah. Oh iya, Facebook generasi TikTok ya, generasi TikTok. Iya. Dia taunya TikTok, itu pun dia taunya hanya jadi dia nggak pernah buka timeline TikTok apa gitu, sama sekali nggak. Dia tahu TikTok karena setiap gue lagi bikin konten, dia tanya, "Mama ngapain sih ngonten ya?" Iya, ini mama bikin konten buat TikTok. Mama bikin konten buat TikTok. Itu aja yang dia denger. Jadi dia taunya TikTok gitu. Dan memang gue sama sekali belum memberikan akses ke TikTok, Instagram, Facebook ke Jordan yang anaknya umur 5 jalan 6 tahun ini ya. Cuma satu-satunya sosial media yang dia pegang ya YouTube aja, YouTube for Kids. Itu pun itu udah gua saring segitu sebanget-bangetnya gitu loh. Nah, makanya sekarang dia pun tahu TikTok hanya sebagai tempat untuk ya berekspresi, buat mama dandan gitu, buat bikin konten dandan, sama buat kadang kita bikin transisi kan. Kan dia sering tuh lihat gue transisi dari dasteran ganti baju, terus akhirnya dia sendiri yang minta, "Abang mau dong jadi keren," kata dia gitu. Jadi dia taunya tuh TikTok tuh kayak apa ya, kayak aplikasi edit, ngerti nggak? Jadi yang gue bisa ngubah dia dari bajunya polos, nanti set dirubah, tahu-tahu dia pakai baju keren. Kan anak-anak si Jordan juga ada videonya tuh yang gue pernah bikin, dia berubah bajunya dari baju biasa terus tahu-tahu baju keren gitu. Ya dia taunya TikTok itu malah
editing tools kayaknya. Dia taunya itu tempat buat mengubah dari buluk ke keren Jadi gitu. dia juga belum paham kalau itu sosial media gitu ya. Iya, dia nggak paham. Dia bahkan kayaknya nggak tahu word social media, I guess. I mean like dia nggak pernah mention Instagram, Facebook ya, karena dia nggak di HP yang dia pegang juga kan HP ku kan. Jadi itu pure yang dia bisa buka cuman YouTube doang. Sisanya nggak ada, nggak tahu deh. Kalau Nia Ramadhani kan dia anaknya udah lumayan gede ya, yang cewek. Dan it's a girl, dan cewek itu kan juga memang lebih ini, makanya mungkin beda kali ya. Kalau sekarang sih Jordan nggak punya akses. By the way, gue punya pengalaman dengan anak-anak di TikTok. Memang mengingat ini takut gue lupa cerita. Jadi ada satu video gue yang memang dikomen oleh profil picture-nya tuh anak-anak. Anak-anak kayak umur 8 tahun, 9 tahun, 10, 8 tahun lah, 8 tahun, 9 tahun kali SD lah kira-kira gitu. Komennya tuh kayak, dia komen gini, jadi kan gue pokoknya konten dandan, terus dia komen gini, janda ya, dandannya sampai begitu, dia bilang begitu. That's terus gue liat what I mean. profil picture-nya. Kayak anak-anak kalau dikasih kebebasan banget tanpa kontrol, itu menyeramkan sekali gitu. Dia horror, man. Makanya gue gak ngerti. Tapi menariknya Laura, sorry to say ya, jadi gini, itu kan ada anak, gue menemukan tuh anak-anak di TikTok yang model begitu. Tapi follower gue ternyata banyak juga anak-anak dalam arti anak-anak cewek. Tapi anak-anak. Jadi mereka, makanya gue sering disebutkan mama online gitu kan. Jadi setiap komen tuh ada beberapa anak tuh yang menurut gue aktif banget. Setiap video gue dia komen, halo mamaku, halo mama onlineku, andai mamaku seperti ini, hai mamaku. Kalau gue liat profilnya emang anak-anak ya, anak-anak SD 10 tahun cewek gitu, yang isinya video-video dia gitu, video dia joget-joget gitu atau apa sama temen-temennya. Gue agak bingung juga tuh yang kalau begitu. Tapi sejauh ini sih memang komennya mereka sih yang model begitu aman-aman aja ya, karena kayak dia nganggap gue kayak mama online ya gitu loh. Jadi kayak, hai mama apa segala macam. Tapi gue nggak tahu deh apakah dia dipantau. Akhirnya lo jadi ngerasa kayak gue punya tanggung jawab untuk bikin konten yang tidak merusak mereka gitu kan? Exactly. Oh my god. Dan gue sampai kayak dan sebenarnya bener banget. Sebenarnya kan gini ya. Andai ada age restricted gitu ya di TikTok ya, karena kan sometimes gue juga bikin konten-konten sexy jokes or apa something buat kita as an adult ya, buat ibu rumah tangga ya dengan suami, apa jokes kayak gitu loh gitu. Dan sekarang gara-gara gue tahu ada follower gue anak-anak kecil begitu, gue juga jadi mikir ya, nyam gimana gue kontennya mesti bener-bener ditahan-tahan, nggak bisa bikin konten aneh-aneh lah. Ya, ini jadi pesan juga sih ketika memang sosial medianya sendiri, platformnya sendiri belum memberikan batasan gitu untuk anak-anak atau untuk orang dewasa ya, memang kontrol orang tua sih yang paling penting itu sih. Benar, makanya gue nih anak-anak ini kalau yang follower gue dia dikontrol sama orang tua sih, gue sih nggak masalah ya. Karena ya sejauh ini gue cuma menemukan 1 kali komen negatif dari anak-anak. Sisanya sih ya fine-fine aja gitu ya. Cuman tetap aja bagi gue nggak tahu ya, gue pribadi nih Laura, sorry. Gue aja sampai sekarang gue belum tahu kapan gue akan membolehkan Jordan pakai sosial media sendiri ya. Nggak tahu deh kapan. Ya, maksud gue kayak gue belum ada bayangan. Sekarang aja gue sama sekali nggak kasih gitu. Gue sama sekali nggak membiarkan dia buka Facebook, Instagram, TikTok, no, cuma YouTube for kids saja gitu. Gue nggak tahu kapan. Even lo content creator di sosmed pun lo masih belum bisa membayangkan kapan lo bisa mengizinkan anak lo untuk masuk gitu ya. Menjadi penikmat sosial media, yes. Enggak deh, kayaknya enggak deh. Dia cukup jadi penikmat channel-channel favorit dia di YouTube. Jadi cukup dia sukanya apa ya, cukup kamu suka apa, oh tentang itu ya udah subscribe aja channelnya yang itu, udah nonton aja itu aja, nggak usah nonton yang lain. Aduh, terlalu random kalau di sosial media. Oke, setelah konten emak-emak berdaster, kira-kira lo akan bikin konten apa lagi yang bisa jadi campaign yang membawa positive vibes di TikTok? Kalau kamu tahu, jadi ada 2 POV-ku, point of view, kayak short movie point of view itu yang viral juga. Jadi, ini menarik sebenarnya. Jadi kemarin itu aku ngerasa kayak aku lihat analitik atau insight-ku tuh agak turun. Turun tuh dalam arti aku ngerasa kayak apa orang boring ya dengan konten make up. Kan kalau konten creator gitu ya Laura. Jadi kayak lo
lo review your own self gitu, kayak lo udah bikin konten yang bagus belum sih, insight-nya kayak apa gitu. Nah, beberapa bulan lalu tuh semenjak ada beberapa kasus yang viralnya tuh gara-gara drama dan segala macam gitu-gitulah, akhirnya kreator-kreator yang emang berkarya karena skill gitu ya, misalnya entah itu make up, entah itu food and beverage, entah itu apapun fashion dan segala macam, itu jadi kayak drop gitu loh. Nah, terus gue ngerasa kayak, what's wrong? Apakah orang bosen gitu atau apa gitu? Akhirnya gue berkreasi dengan keahlian gue berdandan dan bisa berubah bentuk dari wujud satu ke wujud lain gitu ya. Maksudnya orang cukup manglingin kalau ngelihat gue tidak dandan gitu. Akhirnya gue bikin POV lah di TikTok, ada yang namanya POV, point of view, itu some kind of short movie gitu, ya short movie gitulah yang bercerita tentang ada makna dalam cerita itu. Dan 2 POV gue tuh viral sampai sekarang tuh udah kayak lebih dari 2,3 juta viewers, dan orang-orang yang follow gue tuh bisa sekarang hampir mau 500.000 tuh karena POV itu, dan mereka sekarang justru menanti-nantikan lagi POV-nya mana lagi ya. Cuman 2 itu doang. Karena sebenarnya bikin POV itu kayak lo bikin film, lo harus tulis naskahnya, gue kayak nanti lo search aja di dan nanti gue kasih linknya. Harus relate sama kehidupan orang nggak sih? Maksudnya kayak iya kan? Relate sama, bisa relate, bisa fantasy. POV itu bisa sama kayak film, bisa fantasy, bisa real life gitu. Cuma gue membuat sesuatu yang pokoknya orang nonton POV gue. Sekarang kan kreator bisa upload 3 menit di TikTok. Beberapa kreator tuh bisa. Nah, gue termasuk yang bisa upload 3 menit. Nah, gue berharap dalam 3 menit, 1 menit atau 3 menit orang nonton short movie gue, ada pesan yang mereka bisa tangkep gitu loh. Even though itu realistik atau fantasy, mereka harus nangkep sesuatu. Dan di 2 POV gue itu tuh gila-gilaan respon yang mereka sampaikan. Jadi di 1 POV tuh gue cerita tentang a real diamond. Jadi ada seorang, ya nanti lo lihat aja. Jadi pokoknya apa yang lo tabur itu yang lo tuai. Singkatnya gitu. Jadi kalau lo memberi dengan ikhlas, lo nggak usah nanti itu akan balik lagi ke lo, bahkan dengan yang tidak lo terduga-duga gitu. Yang ketiga itu the unexpected, jadi sesuatu yang lo nggak pernah harapkan. Jadi ada SPG yang dapat customer galak banget gitu, yang rese banget ya, Karen Indonesia banget lah pokoknya, yang rese, tapi si SPG ini tetap ngelayanin dengan baik gitu, dengan ini dan segala macam. Nggak taunya ya unexpected, nggak tahu itu bosnya dia, akhirnya dia naik pangkat, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak keahlian gue bermake up itu akhirnya gue akalin, gue pengen bikin POV deh, jadi gue semuanya gue yang main. Semuanya gue yang peranin gitu, naskah gue yang tulis, dan ternyata bener dang, di tengah drama bla 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 bla, nggak taunya 2 POV itu tuh viral sampai sampai jutaan viewersnya, dan likesnya gue udah nggak tahu lagi berapa, dan sampai sekarang udah banyak yang nagih karena follower gue lumayan drastis gara-gara POV itu, dan mereka kayak menanti-nanti gitu loh, mana lagi ya Bu ya cerita pendek kayak Bu ya. Gue kadang susah, harus nulis dulu naskahnya dan segala macam. Ini kayak bikin gitu skenario film gitu kan ya. Iya, jadi ya lo harus selain dandan ya gue bikin yang POV itu untuk membawa pesan positif lain dengan cara yang tetap menghibur, tetap yang berbeda dengan keahlian gue berdandan, tapi orang bisa lihat dalam bentuk short movie gitu ya, short story gitu. Oke, Jens, kita sudah di penghujung waktu, nggak kerasa ya, ini kayaknya tuh udah lumayan 30 menit kayaknya. Nggak kerasa loh kita ngobrol-ngobrol kayak maaf gini. Ya. Buat tim yang transkrip, maaf ya, aku banyak ngomong ya, maaf. Nggak kali. Ini pertanyaan terakhir sih, last question. Lebih seru jadi jurnalis atau content creator di TikTok? Of course, content creator. No. Aduh, Laura, you know lah, journalism is in our blood actually, ya. Jurnalis itu adalah darah yang lo nggak bisa buang. Sekali lo terjun ke dunia jurnalistik, itu akan kebawa-bawa sama karir lo, apapun yang akan lo lakukan. Apapun yang akan lo lakukan. Ya kan? Bener kan? Yes. Semua, lo coba ex-jurnalis semuanya sekarang gaya hidupnya dan segala macam. Even though mereka mungkin banting setir berbisnis dan segala macam, ada unsur jurnalistik di dalam periklanannya mereka lah, dalam apalah. Ngerti gak sih? Jadi ya, it's in our blood. Tapi kalau ditanya lebih milih mana, apa kalau mau balik as a journalist, as a content creator, bagi gue sama aja, sama-sama bikin konten. Cuma bedanya ya gue lebih bebas berkarya aja. lebih berekspresi. Luas. Lebih bebas berekspresi sih, lebih tepatnya jadi content creator gitu.
Oke deh, itu dia obrolan kita sama Jens hari ini. Jadi pesannya yang ingin disampaikan hari ini itu Jens seorang content creator, tapi dia juga tidak meninggalkan tugasnya sebagai emak-emak. Ya, itulah yang ingin disampaikan juga kepada ibu-ibu. Jangan lupa, nggak apa-apa, tetap berekspresi aja nih. Jangan sampai jadi emak-emak kehilangan ruang berekspresi. Tapi ingat, ada suami, ada juga anak ya, Jens ya. Anything you wanna add? Exactly. Nope, I think that's all for me. Oke, that is it. Terima kasih banget Jens untuk waktunya Thank you, di sela-sela Laura. kegiatannya bikin konten dan juga ngurusin anak di rumah. Anak belum pada tidur nih kayaknya nih. Belum. Abis ini enaknya jadi content creator. Abis ini aku mau nidurin anak-anakku rebahan Oke dong. deh. Ya udah Jens, sehat selalu ya Jens, sukses. Thank you ya Laura, God bless. Thank you all, bye. Well, itu dia tadi obrolan kita sama Jane. Semoga bermanfaat. Thank you udah nonton polling hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Kompas TV dan juga kasih like dan juga komen untuk video ini. Gue Laura Elvina pamit. Kita ketemu lagi di polling berikutnya. Bye!